Sebuah kisah tentang seseorang yang melakukan ritual untuk menolak bala. Namun, justru malah terjebak dalam persekutuan. Berbagai jenis lelembut mulai masuk dan meneror rumahnya, seperti menagih perjanjian yang sama sekali tidak ia ketahui. Temanggung pertengahan Januari 1990. Sebut saja namanya Pramono. Seorang ayah satu anak ini tengah meletakkan sesaji di sebuah lembah yang tak jauh dari desa tempat di mana ia tinggal. Hal ini sudah rutin ia lakukan 2 tahun terakhir ini. Tujuannya ambigu, entah ia meminta keselamatan atau meminta kelancaran dalam pekerjaannya yang sempat hancur 3 tahun lalu. Semua ini berawal dari sebuah buku yang ia temukan di kolong lemari usang milik mendiang kakek buyutnya. Tulisan tangan berbahasa Jawa Kawi itu menunjukkan cara untuk menundukkan para jin dan lelembut agar bisa membantu kita. Entah itu membantu dalam hal apa, yang jelas kekalutan Pramono waktu itu membuatnya iseng mengikuti langkah-langkah yang tertulis di sebuah buku tersebut. Dan entah kebetulan atau bagaimana ritual itu dirasa Pramono cukup membawa hasil yang signifikan. Terbukti dengan usahanya yang sempat terpuruk lambat laun mulai berkembang besar. Pramono adalah seorang peternak sekaligus belantik atau pedagang sapi. Usahanya yang sempat meredup beberapa tahun lalu karena ketatnya persaingan dan banyaknya kasus aradan atau kematian hewan ternaknya kini mulai berkembang melebihi masa kejayaannya dulu. Pramono yakin kejayaannya kini berkat dari ritual yang rutin ia lakukan selama ini. Adapun sebenarnya hal yang melatar belakanginya adalah rasa buruk sangka dari diri Pramono sendiri. Ia merasa kehancuran usahanya dahulu dikarenakan oleh hal gaib atau guna-guna dari para pesaingnya. Namun, sejak ia melakukan ritual, sebut saja tanduk dayang, kendala-kendala dalam usahanya itu mulai menghilang seperti aradan, sapi yang sakit, atau pencurian. Tapi ternyata, kejayaan Pramono 2 tahun terakhir ini berujung dengan penuh kengerian yang terlambat ia sadari. Kembali ke hari awal, yaitu pertengahan Januari 1990. Pramono yang terbangun di tengah malam dari tidurnya, di tengah malam merasa panik. Bergegas ia mengambil berbagai sesaji yang sudah ia siapkan sedari siang tadi. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon, ucapnya dalam hati. Malam di mana ia harus rutin meletakkan sesaji di lembah ujung desa. Dengan mengendap-endap karena tak mau membangunkan anak dan istrinya yang tengah tertidur pulas, Pramono menuntun sepeda motornya dan menyalakannya ketika jauh dari rumahnya. Ia berangkat ke lembah itu sekitar pukul 02.00 dini hari. Dengan rasa khawatir, Pramono sedikit memacu kendaraannya menuju ke tempat itu melewati jalan kecil yang dirimbuni oleh pepohonan di sisi kiri dan kanannya. Sampailah ia di lereng lembah itu. Setelah ia memarkirkan motornya di semak-semak, Pramono mulai menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan berbekal penerangan dari lampu senter. Berulang kali, bulu kuduknya merinding ketika ekor matanya melihat ada beberapa sekelebatan di sampingnya. Tapi ia mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Sampai akhirnya, sampailah Pramono di puncak lembah itu. Segera ia menata sesajen dan membakar kemenyan sembari membaca mantra. Suasana sekejap menjadi senyap, tak ada hembusan angin seperti biasanya. Suara hewan malam pun seperti tak terdengar. Sementara Pramono masih dengan hikmat mengulang mantra itu hingga kemenyan terbakar habis. Namun setelah itu, tiba-tiba ada suara getaran daun dari semua semak-semak di sekelilingnya. Ia masih memejamkan matanya walau mendengar suara itu, dan ia pun dikejutkan oleh tepukan keras di pundak kanannya. Seketika Pramono yang kaget langsung terperanjat dari silanya. Menoleh ke kanan dan ke kiri, tak ada siapapun di sekitarnya. Dan angin pun berhembus dengan kencang, diiringi suara entah dari siapa itu dan berkata, "Pulang, pulang." Mendengar itu, Pramono langsung bersujud dan berlari turun dan pulang menuju rumahnya dengan perasaan yang takut. Tak biasanya, Pramono merasa setakut itu. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci kakinya
dan beranjak tidur kembali sembari bertanya-tanya ada apa gerangan terjadi. Hingga tak terasa ketika rasa kantuk mulai menyerang, dan ketika ia dalam keadaan setengah tidur, Pramono mengalami ketindihan. Tubuhnya tentu tak bisa bergerak, lehernya seperti dicekik, dan ketika ia membuka matanya, Pramono melihat ada sosok hitam bertanduk yang tengah duduk di atas tubuhnya. Sosok itu seperti mencekik Pramono. Ia yang mencoba berontak, tapi memang sulit. Sosok itu terlalu kuat, sampai akhirnya ketika tubuh Pramono mulai lemas, sosok itu melepaskan cekikannya dan hilang begitu saja. Pramono langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ia pun menengok ke sisinya, tapi istri dan anaknya yang harusnya tidur di sampingnya kini menghilang. Nampaknya Pramono terbangun di tempat lain. Ruang itu menjadi gelap dan terlihat sisi terang di depannya, yang mana di situ terdapat sebuah keranda mayat dan sosok pocong yang berdiri di dekatnya. Pramono sempat mengusap-usap matanya untuk meyakinkan tentang apa yang tengah dilihatnya. Tapi memang benar, setelah beberapa saat, wujud keranda mayat dan pocong itu masih terlihat jelas di hadapannya. Pramono mulai menangis dan meminta ampun. Lidahnya yang keluh tetap mencoba untuk berdoa, seraya menutupi mata dengan kedua tangannya. Dan angin pun berhembus kencang menerpa tubuh Pramono. Keadaan pun menjadi gelap, dan ia kali ini benar-benar terbangun di alam nyata. Terlihat istrinya yang menggoyang-goyangkan tubuh Pramono. "Ada apa, Mas? Ada apa? Bangun, Mas, bangun," kata istrinya. Di sini, Pramono bernafas lega. "Oh, cuma mimpi," batinnya. Tanpa berkata-kata, Pramono pun kembali tidur dengan memeluk istrinya dan terbangun di keesokan harinya. Pramono terbangun di hari itu sambil memegang tengkuknya yang terasa sangat pegal. Pikirannya kembali mengingat kejadian semalam dan mimpi aneh itu. Namun, semua seketika buyar ketika anak gadisnya memanggilnya. "Bapak, Bapak, ayo berangkat, Pak," kata anaknya yang sudah menggendong tas sekolahnya. Pramono pun segera mencuci mukanya dan bergegas ke garasi mengeluarkan motornya. Ia mengantarkan anaknya ke sekolah. Singkat cerita, setelah itu, ia yang sudah pulang ke rumahnya terlihat melamun di ruang tamu. "Nggak ke kandang, Mas?" kata istrinya, seraya mengantarkan teh hangat kepada Pramono. "Iya, habis ini," jawab Pramono. "Leherku kok sakit ya, Bu?" katanya kembali. "Salah bantal itu, Mas. Lagian kamu ngimpi apa toh semalam? Kok sampai gagapan begitu?" kata sang istri. Nggak tahu, Bu, nggak jelas." "Ya udah, aku ke kandang ya," jawab Pramono memotong pembicaraan, seraya menyesap teh hangatnya sedikit. Ia pun ke kandang ternaknya yang jaraknya tak jauh dari rumahnya tersebut. Sampai di kandang sapinya, terlihat Slamet, salah satu pekerjanya yang tengah memberi pakan ke sapi-sapi milik Pramono. "Gasik, Mas, pagi sekali," kata Slamet kepada juraganya sambil menguap seperti masih mengantuk. "Iya ini, Pak Met," jawab Pramono mendekat. Pak Slamet terus menguap sambil sesekali meringis memegangi pundaknya. Pramono pun bertanya, "Kenapa, Pak Met? Kurang tidur ya?" kata Pramono. "Nggak bisa tidur, Mas, semalam. Digangguin terus sama Simbah," jawab Pak Slamet yang selalu mengganti kata hantu atau demit menjadi Simbah. "Alah, biasa toh, Pak," jawab Pramono, dan mereka pun tertawa bersama. Jadi, Pak Slamet ini adalah pekerja Pramono yang bertugas menjaga kandang ternaknya. Jadi beliau ini kalau malam menginap di kamar yang sudah disediakan di area kandang. Beliau juga bisa dibilang orang yang kelewat berani dan sudah biasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi dari raut wajahnya, apa yang beliau lalui semalam sepertinya berbeda. Pramono dan Pak Slamet pun lanjut dengan obrolan tak penting sambil menyusuri kandang yang memanjang, hingga tak selang beberapa lama Mbok Sumini, yaitu istri Pak Slamet, datang membawakan bubur ketan, bekal Pak Slamet sarapan.
Untung Mbok Sumini membawa lebih. Mereka pun sarapan di balai depan kandang dengan nikmat, walau berlauk aroma kotoran sapi. Namun sepertinya mereka sudah biasa dengan suasana ini. Tapi tak selang beberapa lama, terdengar dari arah kandang, terdengar gumaman dari sapi yang suaranya tak biasa, disusul dengan suara gaduh. Spontan, Pak Slamet langsung memeriksanya, dan tak selang beberapa lama, Pak Slamet berteriak, "Bogel, Pak! Bogel!" Mendengar itu, Pramono langsung menghampiri disusul oleh Mbok Sumini di belakangnya. Dan di situ terlihat Bogel, nama sapi limosin super yang bobotnya hampir 700 kg itu limpung tiarap. Nafasnya terengah-engah sambil terus menggumam kesakitan. Pramono menepuk jidatnya. "Sana Pak Met, panggil Mas Samsuri." Katanya menyeru Pak Slamet memanggil Samsuri, seorang mantri hewan. Tapi belum sampai Pak Slamet beranjak keluar, nafas si Bogel sudah tersengal-sengal. Pramono sudah hafal betul ini tak akan terselamatkan. Dia pun mencabut golok di pinggangnya dan menyembelihnya. Tak ada perlawanan sama sekali dari sapi itu. Pak Slamet dan istrinya melongo melihat juragannya merugi. Bagaimana tidak, untuk ukuran si Bogel ini, harganya bisa mencapai 3-4 jutaan. Kalau dikurskan di tahun ini, mungkin bisa mencapai 20 jutaan lebih. Pramono kembali duduk di balai dengan baju penuh noda darah dari sapi yang terpaksa ia sembelih. Terlintas di pikirannya tentang kejadian beberapa tahun lalu, yang mana ternaknya suka tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Pak Slamet menghampiri dan menjelaskan bahwa tadi pagi sapi itu baik-baik saja sebelum limbung. Pramono juga mengiyakan, pasalnya pengecekan kesehatan sapinya yang baru dilakukan sehari, lalu hasilnya sehat-sehat saja. Dan beberapa saat kemudian, 2 pekerjanya pun datang. Sebut saja namanya Jono dan Paimin. Pak Slamet segera mengajak mereka untuk memotong dan menguliti sapi itu. Namun di sini, hal mengejutkan terjadi lagi, karena sudah tercium bau bangkai dari sapi itu. Sangat aneh. Belum sampai 30 menit daging si Bogel sudah membusuk. Pramono yang masih duduk di balai pun ikut mencium bau itu dan bergegas menghampiri. Pramono hanya bisa bertolak di pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Mau tidak mau, mereka pun urung memotong sapi itu, dan atas perintah dari Pramono, si Bogel pun dikubur. Pramono kesal setengah mati, raut wajahnya kecewa. Jangan sampai kegagalan dahulu terulang lagi, batinnya. Dengan muka lesu, Pramono pun kembali ke rumahnya dan menceritakan rincian kejadian itu kepada istrinya. Sang istri yang lugu pun hanya bisa menyuruh Pramono untuk sabar. Dan singkat ceritanya, malam pun tiba. Pramono tengah duduk di teras depan rumahnya sambil menyesap kopi. Tak henti, ia memikirkan tentang kejadian tadi. Jangan-jangan ada yang guna-gunain aku lagi. Batinnya yang selalu yakin menganggap bahwa kegagalan bisnisnya beberapa tahun lalu adalah akibat dari guna-guna seseorang yang iri dengan usahanya. Tak terasa, waktu sudah semakin malam. Namun Pramono tak kunjung masuk ke dalam rumahnya. Istrinya yang sempat mengajaknya masuk pun diajukannya. Entah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Malam itu, ia terlihat melamun memandangi halaman rumahnya yang luas itu, seraya dengan pikiran yang masih saja dipenuhi dengan prasangka-prasangka, sampai aroma air darah tiba-tiba menusuk penciumannya. Pramono menoleh ke kanan dan ke kiri, sambil mendenguskan hidungnya untuk meyakinkan bau itu, dan suara batuk pun muncul. Suara batuk itu mengagetkan Pramono hingga terperanjat dari tempat duduknya. Suara itu tepat di samping telinga kirinya. Namun setelah ia menoleh, tak ada siapapun di situ. Walau gangguan seperti ini dirasa biasa baginya, tapi malam itu perasaannya tak enak. Pramono pun melanjutkan lamunannya di ruang tamu, merebah di sofa sambil membuka koran. Hingga tak terasa, ia pun terlelap. Entah beberapa lama ia tertidur. Yang jelas, ia kembali dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu.
terletak hanya beberapa meter saja di dekatnya. Ia tak yakin dengan ketukan itu, karena ketika ia terbangun, ketukan itu sudah tak terdengar lagi. Namun untuk memastikan, Pramono beranjak dan membuka pintu itu, dan memang benar, tak ada siapapun di situ. Badannya sedikit keluar untuk memastikan memang tak ada orang. Setelah ia yakin, Pramono pun kembali mengunci pintunya dan berbalik untuk melanjutkan tidurnya. Kali ini ia berjalan menuju kamarnya, namun langkahnya seketika terhenti saat samar-samar ia melihat wujud putih berdiri di dekat rak buku di ruang tamu. Wujudnya memang tak jelas, karena memang cahaya penerangan di ruangan itu dipadamkan. Seraya mengusap matanya, Pramono berjalan mendekat, dan kini semakin jelas sosok gadis kecil berambut panjang. Wajahnya menghadap ke tembok. Awalnya Pramono mengira itu adalah anaknya. Sari, Sari, kata Pramono sambil mendekat. Namun sosok itu tak bergeming, dan malah kini terdengar mengucap kata-kata seperti rapalan mantra dengan tempo cepat dan nada yang membisik. Dan sosok itu pun memutar kepalanya, menoleh ke arah Pramono yang kini berdiri kaku tak bisa bergerak. Wajahnya hitam, tak begitu jelas. Sosok itu berjalan mendekat dan semakin mendekat ke Pramono, dan hilang setelah menabrak tubuh Pramono. Ia mengumpulkan tenaganya dan berjalan masuk menuju kamarnya dengan langkah yang sangat berat. Namun untungnya, ia berhasil sampai di kamar tanpa ada sesuatu yang terjadi lagi. Pramono bergegas merebah di samping istrinya, meringkuk bersembunyi di balik selimut, seraya terus berpikir, apa itu tadi? Tak biasanya, ia bersentuhan dengan lelembut segamblang akhir-akhir ini. Dan tak biasa juga ada lelembut yang menampakkan diri di rumahnya. Pikirannya kacau. Ia masih berada di balik selimut, hingga tak terasa azan subuh pun berkumandang. Terlihat, sang istri yang beranjak dari tempat tidur untuk beraktivitas. Ia tak menyadari bahwa Pramono suaminya yang membelakanginya masih terjaga. Perlahan, matahari mulai terbit, membuat suasana menjadi terang. Pramono yang memang belum tidur dari semalam, memutuskan untuk keluar dari kamar, menyeduh kopi di dapur. Ingin rasanya, ia bercerita kepada istrinya yang tengah memasak tentang kejadian semalam. Namun ia urungkan karena tak mau membuatnya takut dan tak nyaman. Tanpa ada percakapan yang berarti, sang istri masuk kembali ke kamar untuk membangunkan Sari sang anak. Sementara Pramono kini duduk melamun dengan kopi di genggaman di pintu belakang dapur yang menjorok ke pekarangan belakang rumahnya. Kantung matanya terlihat hitam. Kembali pikirannya teringat kejadian semalam. Sampai akhirnya sang istri pun menghampiri. "Mas, Sari kok panas ya? Kayaknya masuk angin deh," ucap sang istri membuyarkan lamunan Pramono. Bergegas, ia masuk dan memeriksa, memegang leher dan kepala Sari yang memang benar demamnya sangat tinggi. Waktu itu mungkin sekitar pukul 06.00. "Sebentar Bu, tak ke tempat Bumar," ucap Pramono yang berkata akan ke tempat Bumar, salah satu bidan di desa tersebut. Singkat cerita, tak selang beberapa lama, Bumar pun datang dibonceng oleh Pramono. Segera beliau memeriksa keadaan Sari. Bumar tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa memberinya obat penurun panas dan berkata, bila panasnya tak juga turun, Sari harus dibawa ke dokter atau rumah sakit. Singkat waktu, sekira 40 menit kemudian, setelah memeriksa, Bumar pamit dan diantar kembali oleh Pramono. Malam pun tiba. Hari itu, Pramono sama sekali tak pergi ke kandang karena sudah dipusingkan dengan keadaan Sari yang tak juga membaik. Hanya sore tadi, Pak Slamet menyusul ke rumah Pramono dan mengatakan kalau keadaan kandang baik-baik saja. Itu cukup membuatnya lega. Terlihat, kini Pramono yang tidur-tidur ayam di samping Sari. Meski badannya capek dan memang kurang tidur seharian ini, tapi kekhawatiran Pramono terhadap anaknya membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak.
Malam itu sekitar pukul 21.00. Sang istri sepertinya sudah tertidur. Sementara Pramono yang masih menutupi kedua matanya dengan satu lengannya dan sesekali memeriksa keadaan anaknya yang sering mengigau. Mungkin keadaan ini dipicu karena demam Sari yang cukup tinggi. Pikiran Pramono perihal lembut yang dilihatnya kemarin sudah hampir ia lupakan karena teralihkan oleh keadaan anaknya ini. Sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu rumahnya lagi. Pramono tak curiga karena sekarang belum terlalu larut. Dengan kalem, ia beranjak dari tempat tidurnya dan pergi memeriksa. Namun setelah sampai depan dan ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. "Asuk!" gerutu Pramono. Rasa takutnya ditimbun oleh kekesalannya. Ia kembali menutup pintu dengan sedikit membanting dan masuk lagi ke kamarnya. Di dalam, di ujung ranjang, Pramono tak lagi bisa tidur. Rasa kantuknya terusir oleh ketukan tadi. Ia menatap langit-langit kamar dengan sesekali melirik ke arah jendela dengan tirai semi transparan. Luar seperti terlihat terang karena memang kamarnya yang agak gelap. Sari kembali mengigau. Dengan sigap, Pramono membelai dan menenangkannya. Tapi tak selang beberapa lama, ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini dari kaca jendela kamarnya. Sontak, Pramono spontan langsung menoleh ke arah tersebut. Dan ia seperti melihat bayangan hitam yang berdiri di balik jendela kamarnya. Pramono pun terperanjat dan mendudukkan posisinya, mencermati serta memastikan apa yang ia lihat. Dan memang, sepertinya ia tidak salah lihat. Pramono memegangi tubuh anaknya dengan pandangannya yang masih tertuju dengan sosok bayangan hitam di balik jendela itu. Sampai akhirnya Pramono pun tersadar bahwa perlahan bayangan itu mulai berubah bentuk, membesar, dan terlihat seperti bertanduk, mengetuk-ngetuk kaca jendela, seraya menggeram. Pramono yang kini benar-benar ketakutan mencoba untuk membangunkan istrinya. Namun hampir bersamaan dengan itu, dengan tiba-tiba, pintu kamarnya kini terbuka dengan perlahan. Sontak Pramono yang menoleh kembali dikagetkan ketika melihat sosok putih yang terlihat berdiri di depan pintu. Sosok itu adalah Pocong dengan kain kafan yang berlumuran tanah. Lidahnya keluh, tak bisa mengucap apapun. Hanya tangannya saja yang sedari tadi menggoyangkan tubuh istrinya, yang akhirnya ikut terbangun dan menyaksikan itu semua. "Astagfirullah," ucap sang istri, seraya meringkuk membelakangi sosok Pocong di depan pintu. Dan tak sampai di situ, karena tiba-tiba saja ada sesuatu yang turun dengan keras dan berdiri di depan Pramono serta istrinya. Tak jelas wujudnya, karena memang hitam dan gelap. Hanya terlihat matanya saja yang merah menyala, dan ranjang pun bergetar. Sari menggelinjang kejang, suasana panik tak karuan. Kini perhatian Pramono dan istrinya teralihkan oleh anaknya. Ia hanya bisa memegangi tubuh anaknya yang bergetar, sementara sang istri terlihat menangis. Namun seiring dengan itu, ternyata sosok-sosok lelembut itu menghilang saling bersamaan dengan Sari yang mulai tak lagi kejang. Pramono sempat merasa lega dan sang istri juga terlihat tenang. Namun itu tak berlangsung lama karena setelah itu, "Bu, Sari, Bu, Sari," ucap Pramono lirih yang langsung menempelkan telinganya ke dada anaknya. Disusul dengan sang istri yang memegangi tangan Sari yang masih hangat, namun nadinya sudah hampir tak ada. Pramono langsung berlari keluar rumahnya untuk mencari bantuan. Tapi tak selang beberapa lama, tangisan istrinya pecah. "Kita semua pasti tahu apa yang terjadi." "Iya, benar." Sari, anak gadis sematawayang Pramono, sudah tak bernafas lagi. Dan Pramono yang kembali datang pun harus menerima kabar pilu ini. Tatapannya mendadak kosong mendengar tangisan istrinya di dalam. Firasatnya sudah tebal kalau anak gadisnya sudah tiada. Dan tak butuh waktu lama,
kabar kematian Sari, anak Pramono, langsung menyebar di seluruh desa. Banyak orang yang kaget dengan berita ini. Pasalnya, Sari ini anaknya sehat dan ceria. Bahkan malam sebelum ia sakit, Sari masih terlihat mengaji di surau dekat rumahnya. Dan memang itu juga kegiatan rutin Sari setiap sorenya. Kematiannya memang aneh dan mendadak. Apakah ini ada hubungannya dengan ritual Pramono di lembah keramat itu? Singkat waktu, sudah 40 hari kepergian sang anak, Sari, Pramono dan istrinya masih dalam masa berkabung tentunya. Tapi di sini, Pramono belum sadar kalau ini adalah buah dari ritualnya. Ia masih sibuk berburuk sangka kalau ini adalah ulah dari orang yang tak menyukainya. Berbeda juga dengan sang istri, yang memang tak tahu menahu tentang ritual itu. Sang istri menganggap kematian anaknya disebabkan murni oleh penyakit, walaupun ia juga sempat melihat penampakan sebelum Sari kejang dan meninggal. Bila hari ini adalah tepat 40 hari kepergian anaknya, berarti kurang lebih kemarin atau hari ini, Pramono harus melakukan ritual itu lagi. Tapi sekarang, dia seperti menganggap ritual itu sudah tidak manjur. Karena terhitung, sejak meninggalnya Sari anaknya, sudah ada 8 ekor sapi ternaknya yang mati. Jadi, sekarang Pramono memutuskan untuk meninggalkan ritual itu. Tanpa ia sadari, ada sesuatu yang akan mengancamnya di kemudian hari. Yang belakangan diketahui disebabkan oleh sosok jin yang menagih akan ritual itu. Masih di hari yang sama, malam itu setelah prosesi tahlilan, terlihat warga cepat-cepat beranjak pulang karena kebetulan malam itu hujan gerimis. Begitu juga dengan para ibu-ibu yang sedari sore membantu istri Pramono menyiapkan kudapan ikut berpamitan satu persatu. Karpet yang terbentang di ruang tamu juga belum sempat dirapikan. Terlihat Pramono yang duduk menyiku di sudut ruangan dengan pecinya yang miring, menghisap rokok dan sesekali mengepulkan asapnya ke langit, seakan melepaskan beban pikirannya yang cukup berat akhir-akhir ini. Tak selang beberapa lama, istrinya mendekat seraya memberikan segelas kopi hangat. Mereka kini duduk bersama dengan kepala sang istri yang tersandar di pundak Pramono. Hujan yang tadinya gerimis berubah menjadi deras. Dan tak selang beberapa lama, Pak Slamet menerobos masuk, seakan terburu tanpa mengetuk pintu rumah juraganya. Dengan masih mengenakan mantel, Pak Slamet memberikan kabar yang tak mengenakan. Kalau satu sapi ternaknya mati lagi. Istrinya terkejut, tapi tidak dengan Pramono, yang dengan santai dan tanpa beranjak dari posisinya, menyuruh Pak Slamet segera mengubur bangkai sapi itu. Pak Slamet pun mengerti dan berpamitan. Pramono dan istrinya masih duduk bersama tanpa pembicaraan untuk beberapa saat. Hingga akhirnya pintu rumahnya kembali diketuk, lebih tepatnya digedor. Sigap sang istri membukanya, namun tak ada siapapun di luar sana. "Mungkin kena angin, Bu," ucap Pramono, karena memang malam itu hujan turun sangat lebat disertai angin kencang. "Ayo, tidur aja, Bu," ucap Pramono kembali, mengajak istrinya masuk ke kamar. Dan mereka pun beranjak tidur. Dengan hujan yang tak selang beberapa lama mulai semakin mereda, menyisakan rintik-rintik yang tak begitu bising. Pramono dan istrinya tampak tertidur lelap hingga lewat tengah malam. Sang istri terbangun karena hendak buang air kecil. Karena takut, sang istri pun membangunkan Pramono untuk menemaninya. Memang sejak kejadian itu, sang istri berubah menjadi orang yang sangat penakut. Kemana-mana harus ditemani. Pergilah mereka ke kamar mandi, dan setelah selesai, mereka kembali berjalan menuju kamar. Sang istri yang berada di depan langsung buru-buru masuk ke kamar. Namun ketika setengah badannya masuk, ia segera mundur keluar lagi sambil menarik gagang dan menutup pintu. Wajahnya tampak pucat ketakutan. "Ada apa toh, Bu?" kata Pramono yang badannya sempat terdorong oleh istrinya. Sang istri hanya menunjukkan jarinya ke arah kamar sambil berkata dengan membisik, "Itu Mas, ada orang. Itu ada orang," kata sang istri yang tak berani menoleh. "Alah, apa toh?" gerutu Pramono seraya maju dan meraih gagang pintu.
Setengah badan, Pramono menerobos di antara gawang pintu. Ia sempat berhenti sejenak, kemudian memutuskan untuk keluar menutupnya kembali. Karena ketika ia masuk, ia sempat melihat sosok putih, mirip kuntilanak berdiri di depan ranjangnya. Pramono terlihat ketakutan, namun mencoba tegar di depan istrinya yang sekarang dipeluknya. "Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa," ucap Pramono untuk menenangkan keadaan. Entah berapa lama ia dan sang istri berdiri di depan pintu, karena ketakutannya kembali bertambah ketika mendengar suara gaduh dari dalam kamarnya. Mendengar itu, Pramono memeluk istrinya semakin erat dan mengumpat, "Bajingan, asuk! Siapapun yang berada di dalam, tolong pergi, jangan ganggu rumah ini," bentak Pramono. Dan suara gaduh itu pun mereda. Namun itu hanya untuk beberapa detik saja, karena kini berubah menjadi suara tawa yang memekik, yang tentunya masih bersumber dari kamar itu. Pramono langsung menyeret istrinya menjauh ke ruang tengah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap sang istri sedari tadi. Sementara kini terdengar gaduhan lagi, namun dari langit-langit rumahnya. Pramono dan sang istri bersimpuh di karpet saling memeluk. Entah berapa lama hingga kegaduhan itu pun menghilang. Pramono terus memandangi keadaan luar rumahnya, sementara sang istri masih berada di dada dan tak berani membuka matanya. Sampai akhirnya, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, muncul sosok di balik jendela. Sosoknya putih samar, yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu adalah sosok pocong, dengan muka yang hampir menyentuh kaca jendela. Wajahnya hitam, begitu juga dengan matanya. Mulutnya terlihat menganga, mengkomat-kamitkan mantra yang tak jelas dengan nada yang membisik. Pramono segera memalingkan pandangannya ke arah lain, seraya menutupi kepala istrinya dan berkata, "Jangan lihat, jangan lihat, sudah jangan lihat," ucap Pramono. Dan listrik di rumah mereka pun seketika padam dan hidup lagi. Sang istri yang tadi masih dipelukannya terdiam tak bersuara. Pramono merasa agak aneh, tangannya terasa basah. Seraya memejamkan mata, Pramono berkata, Bu, Ibu," sambil menggoyangkan tubuh yang dipeluknya itu. Dan ada sahutan, namun dari kejauhan. Mas," ucap istrinya dari sudut ruangan yang membuat mata Pramono terbuka. Lantas siapa yang kini dipeluknya? Dan dengan gemetar, Pramono melihat ke pangkuannya, dan ternyata yang dipeluknya bukanlah istrinya, melainkan sosok wanita tua dengan mulut terbuka seakan tertawa. Pramono langsung melepaskan pelukannya. Tubuhnya lemas, tak bisa berjalan. Ia merangkak sebelum akhirnya sang istri memapahnya kembali ke dalam kamarnya. "Ada apa, Mas? Ada apa?" ucap istrinya di dalam kamar yang seperti tak tahu apa yang terjadi. Pramono masih bingung dengan sikap istrinya, namun dia belum bisa berkata-kata. Hingga keesokan harinya, Pramono yang kini sedikit demam karena syok, mulai bercerita dengan detail kejadian malam itu yang langsung dibantah istrinya yang keheranan. Jadi, belakangan diketahui malam itu, istrinya tak pernah merasa membangunkan Pramono untuk mengantarnya ke kamar mandi. Istrinya juga tidak merasa melihat penampakan di rumahnya malam itu. Jadi siapa yang membangunkan Pramono, mengajaknya ke belakang, melihat penampakan bersama, dan saling berpelukan? Malam itu, istrinya memang akhirnya terbangun karena mendengar rintihan dari Pramono, yang ternyata sudah tidak tidur di sampingnya. Istrinya yang mencari akhirnya menemukan Pramono tengah duduk bersimpuh di karpet ruang tamu. Sang istri juga tak melihat apapun di pelukan suaminya itu. Disitulah sang istri baru memanggil dengan kata "Mas". Dan dengan aneh, sang istri melihat Pramono ketakutan dan roboh merangkak. Entah apa yang dilalui Pramono malam itu, entah halusinasi atau memang sedang diperdaya oleh sesuatu yang jahat. Yang jelas, sang istri melihat Pramono suaminya sedang tidak baik-baik saja. Pramono sekarang masih terbaring di tempat tidurnya
badannya agak demam hari itu. Di dalam matanya yang terpejam, ia masih memikirkan arti dari kejadian semalam. Siang hari, Pak Slamet pun datang. Sang istri yang membukakan pintu sedikit tercengang dan bertanya, "Sapi mati lagi, Pak Met?" ucapnya. "Enggak kok, Mbak. Cuma mau cerita saja," ucap Pak Slamet. "Tapi Mas Pramono lagi nggak enak badan, Pak Met." "Ya sudah, masuk dulu saja," jawab istri Pramono kepada Pak Slamet. "Sini, cerita saja sama saya, Pak Met. Nanti tak sampaikan ke Mas Pramono," kata istri Pramono kembali. Mereka pun duduk di karpet yang membentang bekas tahlilan semalam yang belum sempat dirapikan kembali. Di sini terjadi perbincangan yang cukup panjang. Dan dalam antara Pak Slamet dan istri Pramono. Pak Slamet bercerita bahwa sudah 40 hari ini sejak meninggalnya Sari. Beliau ketika tidur di kandang sering didatangi atau diganggu oleh makhluk halus. Awalnya Pak Slamet membiarkan itu, karena memang beliau ini sudah terbiasa bersentuhan dengan hal seperti itu. Tapi belakangan ini, teror dari lelembut di kandang dirasa Pak Slamet sudah mengkhawatirkan. Puncaknya adalah semalam sebelum beliau mengabarkan tentang satu sapinya yang mati. Jadi malam itu, atau tepatnya semalam, Pak Slamet akhirnya melihat sendiri makhluk yang membuat sapi-sapi itu meninggal. Singkatnya begini, Pak Slamet yang akan beranjak tidur sehabis memeriksa para sapi, tiba-tiba dipaksa untuk bangun ketika mendengar suara gumaman aneh dari salah satu sapi di kandang. Pak Slamet segera beranjak dan mencari sumber suara itu, berbekal lampu senter yang dayanya hampir habis. Beliau berjalan pelan agar tak menimbulkan suara, seraya menyoroti sapi yang berada di kanan dan kiri satu persatu. Sampai akhirnya, beliau menemukan sumber suara itu. Meski jaraknya masih beberapa meter, perasaannya sudah tak enak. Dengan keberaniannya, Pak Slamet mencoba menyoroti sumber suara itu, yang ternyata bersumber dari kandang nomor 3 dari sudut. Namun ketika hampir benar-benar dekat, tiba-tiba lampu senternya mati. Pak Slamet dengan rasa yang sudah tak karuan, berhenti sejenak, dan memukul-mukul senter yang digenggamnya. Hingga tak selang beberapa lama, senter pun kembali menyala. Segera Pak Slamet mendekat dengan sedikit berlari, dan langsung menyoroti sapi itu. Namun ternyata, apa yang dilihatnya tak hanya sapi, melainkan sosok tinggi hitam yang tengah menggapit tubuh sapi itu dengan kedua kakinya. Sosoknya sangat besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit kandang itu. Pak Slamet masih mencoba tenang, dan malah menyoroti sosok itu dari bagian bawah sampai ke wajahnya, yang ternyata cahayanya seperti menembus tubuh dari sosok itu. Matanya merah menyala. Pak Slamet membuang jauh rasa takutnya dan berkata, "Siapa kamu? Kamu ya, yang telah membunuh sapi-sapi yang berada di sini," kata Pak Slamet dengan sedikit gugup. Namun mendengar kata-kata dari Pak Slamet, sosok itu justru malah tertawa, terbahak-bahak, dan berkata, "Aku yang berkuasa di lembah keramat, pantang untuk diingkari," ucap makhluk itu. Dan makhluk itu pun menghilang. Pak Slamet sempat roboh di tanah untuk beberapa saat. Sampai dirasa keadaan sudah tenang, Pak Slamet segera menghampiri sapi itu, yang tentunya sudah tak bernyawa. Baru setelah itu, hujan turun sangat lebat. Pak Slamet segera pergi ke rumah Pramono untuk mengabarkan hal ini. Begitulah cerita Pak Slamet di siang itu, yang ditutup dengan pertanyaan kepada istri Pramono. "Apakah Mas Pramono itu sempat ngudi atau meminta sesuatu di lembah keramat, Mbak?" kata Pak Slamet. Istri Pramono yang tidak tahu menau terlihat syok dan tidak bisa memberi tanggapan yang banyak kepada Pak Slamet. "Maksudnya suami saya pesugihan gitu?" tanya istri Pramono kepada Pak Slamet, yang langsung disanggah oleh Pak Slamet. "Kalau setahu saya, itu tidak termasuk pesugihan, Mbak. Itu seperti kemarahan dari makhluk itu saja. Atau ada laku atau syarat yang tak ditepati oleh Mas Pramono," kata Pak Slamet. "Tapi
terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, semua ini harus dihentikan, Mbak. Timpal Pak Slamet kembali, dan Pak Slamet pun berpamitan, seraya berpesan apabila ingin semua ini selesai, Pak Slamet akan siap membantu mencarikan seseorang yang bisa menyelesaikan hal ini. Iya, ini tetap harus diselesaikan, Pak Met, kata istri Pramono di ambang pintu rumahnya sebelum Pak Slamet berjalan menjauh. Sang istri segera masuk ke kamar untuk melihat suaminya yang ternyata sedang terlelap. Dengan halus, sang istri memegang kepala Pramono yang ternyata sudah tak demam lagi. Ia tetap akan menceritakan semua ini saat nanti suaminya sudah siuman. Kini, sang istri ikut merebah di samping Pramono siang itu. Sekira 1-2 jam, kemudian Pramono terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia sudah merasa baikan, meski pikirannya masih kacau. Sang istri yang kembali memeriksa, kini bernafas lega, melihat suaminya sudah sembuh. Karena sesungguhnya, sang istri masih merasa trauma dengan seseorang yang mengalami demam. Mengacu pada kejadian yang dialami mendiang anaknya. "Gimana kandangnya, Bu? Pak Slamet sudah kesini?" kata Pramono yang kini selonjoran di ranjangnya. Sang istri pun akhirnya menceritakan tentang keadaan kandangnya dan cerita kesaksian dari Pak Slamet. Istrinya sedikit marah karena memang tak pernah tahu menahu tentang ritual yang dilakukan suaminya. Tersirat seakan sang istri juga menyalahkan Pramono tentang kematian anaknya. Ketika sang istri mencecar perihal janji yang diingkari oleh Pramono dalam ritual di lembah keramat itu, Pramono juga tak tahu. Walau setelah berpikir keras pun, ia tetap tak tahu apa penyebabnya dan apa yang telah ia ingkari. Tapi untuk saat ini, perdebatan sudah tidak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana masalah ini bisa segera diselesaikan. "Ayo, kita ketemu Pak Slamet, Bu," kata Pramono. Dan mereka pun pergi keluar menuju kandang untuk menemui Pak Slamet. Sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah membersihkan kandang. "Pak Slamet, Pak Slamet," teriak Pramono. Pak Slamet segera menghampiri juraganya, meski dengan baju yang sedang belepotan kotoran sapi. "Kalau sudah begini, bagaimana solusinya, Pak Met? Katanya jenengan punya kenalan yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Pramono dengan serius. "Nggih, Mas. Nanti saya akan bilang sama Gus Faruk," ucap Pak Slamet. "Tapi beliaunya untuk hari ini sepertinya tidak bisa, karena sedang berada di luar kota, Pak. Paling tidak 1-2 hari lagi, beliau bisa kita datangi," timpal Pak Slamet kembali. "Apa enggak ada ustadz lain, Pak Met, yang bisa hari ini?" tanya Pramono lagi. "Ada sebenarnya, Mas. Tapi menurut pengetahuan saya, setelah ikut mengalami gangguan ini, masalah ini harus diselesaikan oleh ustadz yang paham tentang ilmu kejawen. Dan menurut saya, cuma Gus Faruk ini yang ilmu agamanya tinggi dan paham dengan ilmu kejawen," jawab Pak Slamet. Pak Pramono yang sudah tak sanggup berpikir pun menuruti saran dari Pak Slamet. Sebelum pulang, mereka pun duduk bersama di balai. Pak Slamet, Pramono, istrinya, dan tak selang beberapa lama, Mbok Sumini istri Pak Slamet juga datang. Mereka saling berbincang tentang pengalaman yang aneh yang dialami akhir-akhir ini. Dan sampai akhirnya, Pramono mulai mendominasi pembicaraan. Ia bercerita tentang kehancuran bisnisnya bertahun lalu yang ia yakini adalah hasil guna-guna dari pesaingnya. Padahal itu masih bisa dilogikakan. Memang kala itu, sapinya mati satu persatu. Tapi jelas cara kematiannya tak seperti kematian sapi-sapinya akhir-akhir ini. Dulu, sapinya yang akan mati masih bisa diselamatkan kulit dan dagingnya. Beda dengan yang sekarang, dengan waktu kurang dari 30 menit saja, sapi yang mati langsung menjadi busuk. Dagingnya tak bisa diselamatkan. Tapi, mungkin waktu itu Pramono tak bisa berpikir jernih. Ia menganggap kematian itu dikarenakan sihir jahat. Dalam keputusasaan, Pramono pun pergi ke rumah masa kecilnya.
Awal tujuannya hanya untuk menenangkan pikiran. Hingga akhirnya, tak sengaja, ia menemukan sebuah buku yang dibungkus kain kafan, ditemali dan disegel menggunakan tetes kemenyan. Pramono yang penasaran langsung membuka bungkusan itu dan membuka satu persatu halamannya. Ini bukan buku cetak pastinya, karena tulisan yang ada di dalamnya adalah tulisan tangan. Pramono membolak-balik halaman demi halaman buku yang ditulis dengan bahasa Jawa Kawi, dan sampai akhirnya ia menemukan satu halaman yang bertuliskan mantra ritual tolak bala tunduk danyang, yang kalau diartikan adalah ritual tolak bala menundukkan lelembut penguasa. Pramono yang sepertinya tertarik lanjut dengan membaca mantra itu dan langsung menuju tulisan paling bawah yang bertuliskan syarat-syarat bagaimana menjalankan ritual ini. Dan entah kebetulan atau tidak, hari itu adalah hari yang tepat menjadi salah satu syarat ritual itu, yaitu hari Selasa Kliwon. Dan tanpa berpikir panjang dan penuh keyakinan, Pramono langsung keluar membawa buku itu dan mencari syarat-syarat yang tertulis di bawah mantra itu. Dan malamnya, Pramono pun mulai memilih tempat untuk melakukan ritual itu. Dari beberapa tempat angker yang berada di dekat desanya, Pramono memilih tempat paling angker menurut orang-orang, yaitu Lembah Keramat. Ia pun melakukan ritual untuk pertama kali, dan memang tidak ada kejadian yang begitu menyeramkan. Hanya timbul angin kencang saat kemenyan itu terbakar, sembari membaca mantra itu lewat salinan tulisan, karena memang kala itu Pramono belum hafal betul. Ia menyelipkan beberapa permintaan, seperti kebangkitan usahanya dan kehancuran usaha milik para pesaingnya. Hingga kemenyan itu mati, Pramono pun pulang dengan rasa masih penuh keraguan apakah ini benar-benar bisa bekerja. Namun, selang sehari setelah ritual itu, seperti timbul keyakinannya untuk bangkit. Dengan sisa modal, ia mulai membeli sapi-sapi muda yang kurus untuk ia gemukkan dan dijual kembali. Dan ternyata, mulai ada perkembangan yang signifikan dengan usahanya. Pramono pun mulai yakin dan melanjutkan ritual itu secara rutin setiap malam Selasa Kliwon. Dan hal yang tak ia sadari adalah satu persatu pesaingnya sesama peternak mulai tumbang satu persatu. Usaha Pramono pun mulai berkembang lebih besar dari masa keemasannya dulu hingga 2 tahun ini. Dan ternyata kini akan kembali hancur lagi. Begitu kira-kira pembicaraan dari Pramono di kandang itu, sampai tak terasa sore pun kian menjelang. Pramono dan istrinya pun kembali pulang dengan meyakinkan Pak Slamet untuk segera memberi kabar tentang Kusfaruk. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Pramono dan istrinya yang tengah makan malam bersama. "Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, Bu," ucap Pramono kepada istrinya. Sang istri pun mengaminkannya. Setelah itu, Pramono mulai berkeliling rumahnya untuk memeriksa semua penerangan di setiap ruangan itu menyala. Berharap ini bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Tak lupa, ia juga melapisi tirai jendelanya yang semi transparan itu dengan kain sarung. Dan setelah itu, Pramono dan istrinya pun beranjak untuk tidur. Suasana sunyi malam itu membuat mereka segera terlelap. Sampai akhirnya ada suara. Dan sayup-sayup, istrinya pertama kali terbangun. Mendengar suara itu, yang sepertinya berasal dari sebuah lemari baju di depan ranjang mereka. Sang istri tentu spontan memandang ke arah sumber suara. Matanya yang mengernyit mendadak terbelalak ketika tahu yang dilihatnya adalah sosok pocong yang tengah membentur-benturkan kepalanya di lemari jati itu. Seketika, sang istri langsung menutup matanya kembali, seraya tangannya meraih dan menggoyangkan Pramono, suaminya, yang masih tertidur. Sementara di balik mata sang istri yang masih terpejam, suara benturan pocong itu masih berlanjut. Dan sampai akhirnya, Pramono pun ikut terbangun. Ia terlihat masih mengusap-ngusap matanya, sampai ia mendadak terkejut melihat apa yang ada di depannya itu. Sempat terpengangah
Untuk beberapa saat, Pramono kini menutup matanya sembari memeluk istrinya. Dan suara benturan itu masih tetap ada, namun lama-lama melirih dan menghilang. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya Pramono dan istrinya membuka matanya perlahan. Namun, pocong itu ternyata masih ada, kini dengan posisi yang berbeda. Tak seperti tadi, yang sosoknya membelakangi. Kini, pocong itu berdiri menghadap mereka berdua. Entah mengapa, antara Pramono dan sang istri kini sama-sama tak bisa bergerak. Menutup mata saja, mereka tak bisa. Pandangan mereka seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok pocong itu yang lama-kelamaan mulai mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Aneh sekali, perlahan sosok pocong itu pun mendekat menuju mulut ranjang. Dan ketika benar-benar dekat, pocong itu berkata dengan lirih kepada Pramono dan istrinya, "Ayo, ikut aku pulang," kata sekecap dari sosok tersebut. Dan tak selang beberapa lama, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Terlihat Pramono dan istrinya masih duduk saling berpelukan di atas ranjang. Sang istri menangis ketakutan. Mungkin mereka mengira gangguan berwujud malam ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Tubuh Pramono merasa ada yang mencolek-colek dari samping. Awalnya ia mengira itu adalah istrinya. Namun setelah ia menyadari bahwa tangan sang istri berada di genggaman Pramono, "Aduh, apalagi ini?" batin Pramono. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah sesuatu yang masih mencoleknya itu. Dan setelah dilihat, betapa kagetnya Pramono ketika ada satu tangan yang keluar dari tembok. Pramono langsung bergerak menjauh dengan sedikit membopong istrinya. Sementara saat ini, tangan itu seperti masih mencoba meraih Pramono dengan melambai-lambai. Entah tangan siapa itu, yang jelas itu bukan tangan manusia. Sampai akhirnya semua gangguan mendadak hilang. Suasana berubah menjadi senyap. "Ayo, kita tidur di luar saja, Bu," kata Pramono. Tapi tak ada jawaban dari sang istri. Sampai akhirnya Pramono pun kaget setelah melihat hidung istrinya mengeluarkan darah. "Bu, Ibu," ucap Pramono menggoyangkan tubuh istrinya yang sepertinya pingsan. Pramono merasa panik saat itu, tak bisa tergambarkan. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dengan membawa istrinya berbaring di ruang tengah. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Pramono pun berdiri mengambil golok yang menggantung di samping rak di ruangan itu, mengeluarkan bilahnya dan berkata, "Aku sekarang tidak takut. Keluar kalian semua. Kalau berani, hadapi aku," ucap Pramono dengan penuh amarah. Dan tak berselang lama setelah itu, Pramono seperti melihat sesuatu ramai yang lalu lalang di depan rumahnya. Begitu juga suara desikan daun dari pohon rambutan di halaman depan yang seperti sengaja digoyangkan. Ketakutan Pramono mulai muncul lagi. Namun di sini, ia tetap mencoba untuk menepisnya. Dengan golok yang masih dalam genggaman, Pramono mulai berjalan maju dan mengintip apa yang terjadi di luar rumahnya dari balik jendela. Dan samar-samar, ia melihat sosok hitam besar yang tengah berjalan ke arah rumahnya. Cara jalannya hampir mirip manusia, namun ukuran tubuhnya sangat tak wajar. Pramono masih memandangi sosok itu, namun ketika jaraknya semakin dekat, Pramono memilih untuk mundur. Pramono berdiri di dekat istrinya yang masih tak sadarkan diri. Masih dengan golok di genggaman, tangannya Pramono mencoba tegar. Sampai akhirnya, tak selang beberapa lama, terdengar ketukan dari pintu depan rumahnya. Ia yakin itu adalah pengejawantahan dari sosok tadi. Pintunya diketuk dengan keras. Pramono mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada sosok yang mengetuk pintunya itu. Namun belum sampai ia mengucap kata, tiba-tiba ketukan itu berubah menjadi suara tawa dengan suara yang keras dan dalam. Pramono mencoba menata nafasnya.
Dan dengan tubuhnya yang gemetar tak terkendali, Pramono berkata kepada sosok yang sepertinya berada di balik pintu itu, "Sini, masuk kalau berani. Mengganggu keluargaku, langkahi dulu mayatku," bentak Pramono. Pramono dengan tegas, namun agak sedikit terbata-bata. Tawa itu pun tak terdengar lagi. Namun tiba-tiba, sosok hitam itu muncul, jatuh dari langit-langit, dan kini berada tepat di depan Pramono. Ia kaget bukan kepalang, hingga sempat roboh ke lantai. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Pramono, yang masih tersungkur di lantai. Ia masih menggenggam erat goloknya, meski kini Pramono sedikit demi sedikit memundurkan posisinya. Sampai akhirnya Pramono mulai gelap mata dan berdiri. Ia memejamkan matanya, seraya maju mendekati sosok itu. Hingga mereka pun kini saling berhadap-hadapan. Pramono sempat membuka matanya dan memejamkannya lagi dengan membabi buta. Ia pun mengubah-abihkan goloknya sambil berteriak, "Minggato! Minggato!" Entah berapa lama itu terjadi. Yang jelas, saat ia kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Dan tak selang beberapa lama, terdengar suara, "Mas, Mas," dari istrinya yang tiba-tiba saja siuman dari pingsannya. Mereka pun duduk bersama di ruang tengah itu. Setelah melewati hal-hal ini, tentu mereka pun tak akan bisa tidur kembali. Mereka kini terjaga saling berpelukan. Sesaat, Pramono menoleh ke arah jam yang menempel di dinding ruangan itu yang menunjukkan pukul 03.00 pagi. Mereka berdua melamun tanpa ada pembicaraan. Hingga tak terasa, azan subuh pun berkumandang. "Ayo, sholat bu," kata Pramono yang cukup mengagetkan istrinya. Pasalnya, Pramono ini jarang sekali sholat. Mungkin karena apa yang ia lewati ini membuatnya ingat kepada Tuhannya. Mereka pun sholat bersama, dengan keadaan pagi yang masih buta, mungkin karena langit memang sedang mendung. Awalnya mereka terlihat sangat khusyuk, sebelum akhirnya ada sesuatu yang membuat mereka berlari, meninggalkan sholatnya yang belum selesai itu. Sesuatu itu adalah seekor ular besar yang lewat tepat di depan kaki Pramono yang menjadi imam. Awalnya, Pramono masih mencoba khusyuk, namun ia tak sanggup setelah ular itu bergerak mendekat, seakan ingin melingkar di tubuh Pramono. Sang istri yang juga melihat ular itu langsung berteriak dan menyeret suaminya menjauh dan keluar dari kamar. Pramono buru-buru menutup pintu, dan mereka pun keluar rumah untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat. Hingga tak selang beberapa lama, mereka pun kembali bersama beberapa warga. Pak Somad, salah seorang hansip di desa tersebut, langsung menerobos masuk ke kamar dengan membawa sebilah kayu, disusul dengan Pak Desunari, tetangga samping rumah Pramono. Mereka mulai memeriksa dan mencari di setiap sudut ruangan kamar itu, membolak-balikan kasur dan menggeser beberapa perabot, seperti toilet dan lemari. Namun sampai matahari benar-benar terbit, hasilnya nihil. Ular itu tak ditemukan, bagikan hilang di telan bumi. "Ini tidak beres, Mas. Sampean tadi benar-benar melihat ular itu," ucap Pak Somad kepada Pramono, yang secara bersamaan ditempel oleh Pak Desunari. "Rumah ini memang sepertinya sedang tidak beres, Mas Pram," timpal Pak Desunari. Yang setelah terjadi obrolan singkat, akhirnya Pak Desunari pun menebalkan pendapatnya tentang ketidakberesan rumah Pramono ini. Karena ternyata beberapa hari yang lalu Pak Desunari sempat melihat sosok di depan rumah Pramono ini. Beliau ini bisa dibilang mempunyai kelebihan. Beliau juga sangat biasa melihat hal seperti itu. Namun Pak Desunari ini untuk menceritakan hal-hal yang berbau mistik seperti ini dan sering memilih untuk tidak memperdulikannya. Namun beda halnya dengan kasus Pramono ini. Pak Desunari yang tempo hari sempat melihat sesuatu, seperti mempunyai intuisi yang tidak baik. Jadi karena inilah, beliau memutuskan untuk bercerita dengan harapan agar masalah ini lekas ditangani. Begini kira-kira kesaksian dari Pak Desunari. Di tahun 90-an,
memang belum semua rumah mempunyai kamar mandi dan saluran pembuangan sanitasi. Jadi masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, dan buang air di sebuah bilik atau MCK umum yang biasanya tersebar di beberapa tempat di desa tersebut. Sama halnya dengan Pak Sunari ini yang juga belum mempunyai kamar mandi sendiri. Singkat cerita, suatu malam Pak Sunari yang harusnya tidur nyenyak terpaksa harus terbangun karena ingin buang air besar. Dengan sedikit terburu-buru karena hasrat itu sudah hampir memuncak, diraihnya sarung dan senter bertira di sampingnya. Segera beliau keluar rumah. Dengan agak cepat, Pak Sunari melangkah. Meski terbatas tembok yang tinggi dan pohon mangga rumah, Pak Sunari ini memang berada persis di samping rumah Pramono. Pak Sunari berjalan melewati rumah Pramono. Ia sempat menoleh ke arah rumah yang besar itu. Tak ada perasaan apa-apa. Pak Sunari hanya membatin, kasihan dengan Pramono yang belum lama ini anaknya meninggal. Ia pun berlalu begitu saja. Langkahnya kini semakin terburu, menyusuri jalan desa yang kali itu masih minim penerangan menuju ke bilik. Sesampainya di sana dan melakukan aktivitasnya, Pak Sunari segera beranjak pulang. Kini langkahnya lebih santai karena tak ada lagi yang membuatnya harus terburu-buru. Seraya menghisap tembakau, Pak Sunari berjalan sambil sesekali mengarahkan lampu senternya ke semak-semak yang gelap dilaluinya. Sampai akhirnya, ketika ia melewati rumah Pramono, langkahnya terhenti melihat bayangan hitam yang tengah berdiri di depan pintu rumah Pramono. Ini hantu apa manusia? Batin Pak Sunari seraya mengarahkan sorot lampu senternya ke arah sosok hitam tersebut. Dahinya mengernyit menyorot sosok itu perlahan, karena memang jaraknya lumayan jauh, terhalang halaman rumah Pramono yang luas. Wah, bukan orang nih kayaknya, batin Pak Sunari yang masih menyoroti sosok itu dari bawah ke atas. Dan dugaannya benar, ketika lampu sorotnya mengarah ke bagian atas atau kepala dari sosok tersebut. Pak Sunari seperti melihat sesuatu yang lancip menempel di kepala sosok itu. Bersamaan dengan itu, sepertinya sosok itu menyadari kehadiran Pak Sunari. Karena tiba-tiba, sosok itu berjalan mundur. Lebih tepatnya berlari mundur, menghampiri Pak Sunari yang masih berdiri tanpa takut. Sampai akhirnya, ketika jarak antara sosok itu dan Pak Sunari sudah benar-benar dekat, perlahan sosok itu membalikkan badannya dan kini menghadap ke Pak Sunari yang laki-laki tak berkeming. Di sini Pak Sunari mendeskripsikan wujud dari sosok itu mirip dengan sapi atau kerbau yang bertubuh manusia. Tubuhnya sangat besar dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Sosok itu menatap Pak Sunari dengan nafas yang keras. Pak Sunari juga menatap balik sosok tersebut meski harus sedikit mendongakkan kepalanya. Mereka pun saling bertatapan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya sosok itu berbicara. Minggat, minggat, daripada aku makan keluargamu, kata sosok itu dengan suara berat dan dalam. Di sini sedikit ketakutan Pak Sunari pun muncul. Ia pun langsung bergegas pergi menjauh dan masuk ke dalam rumahnya tanpa menjawab perkataan dari sosok itu. Begitulah kira-kira kesaksian singkat dari Pak Sunari. Beliau berujar baru kali ini melihat sosok lelembut berwujud seperti itu dan berkata begitu. Atas dasar inilah Pak Sunari menyimpulkan ini bukan demit biasa. Singkat cerita, di hari itu juga Pramono menemui Pak Slamet di kandang untuk menanyakan perihal solusi dari masalah ini. Sampai akhirnya pergilah mereka ke tempat Gus Faruk, yaitu seseorang yang dijanjikan Pak Slamet bisa menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di rumah Gus Faruk dan menceritakan semuanya, kini semuanya perlahan mulai terang tentang apa sebab musabab ini bisa terjadi. Menurut penjelasan Gus Faruk, memang benar, semua berasal dari ritual itu. Terlepas dari penjelasan Pramono yang bersumpah tidak meminta kekayaan, tapi sangat jelas, Pramono kini terjebak dalam persekutuan dan tipu daya iblis. Gus Faruk mencoba memberikan analogi yang mudah untuk dimengerti. Jadi meminta bantuan kepada selain Tuhan
diibaratkan seperti hutang piutang yang harus dikembalikan beserta bunganya. Mungkin hutang antara Pramono dan para lelembut penunggu lembah keramat itu sudah lunas ditukar dengan sesajen, tapi tidak dengan bunganya. Bunga yang dimaksud di sini adalah akibat dari persekutuan itu, dan hal ini adalah pasti karena dia selalu licik dan menagih janji yang sebenarnya hanya tersirat. Jadi memang butuh keahlian yang mendalam untuk memahami apa yang dimau. Entah hanya untuk mempercerah suasana saja atau bagaimana. Di sini Gus Faruk memberi penjelasan bahwa kematian Sari, anak Pramono, tidak ada hubungannya dengan semua ini. Walau dalam hati Pramono selalu berpikir kematian anaknya disebabkan oleh ritual ini, Gus Faruk tak mau membicarakan masalah ini lebih dalam. Beliau hanya ingin fokus ke penyelesaiannya saja. Singkat waktu di hari itu juga, Pramono disuruh untuk melakukan sholat tobat, dan malam ini juga prosesi pemedotan atau pemutusan akan dilaksanakan. Pramono, sang istri, dan Pak Slamet pun beranjak pulang untuk menyiapkan persyaratan prosesi ini, dan singkat waktu dilakukanlah prosesi ini. Malam itu sangat cerah. Terlihat cahaya bulan yang sedang bulat-bulatnya menyinari desa itu. Di rumah Pramono, semua orang yang akan melakukan prosesi pemedotan ini sudah berkumpul. Terlihat di ruang tamu, Gus Faruk, Pak Slamet, Mbok Sumini, Pramono dan sang istri, serta beberapa santri atau murid dari Gus Faruk sudah berkumpul dan duduk bersila di karpet yang membentang. Mereka duduk dengan posisi sejajar menghadap ke arah pintu depan. Waktu sudah hampir tengah malam. Gus Faruk memberi sedikit penjelasan dan mewanti-wanti agar tidak ada satupun orang yang lari ketika nanti melihat sesuatu. Tak selang beberapa lama pun, tepat pukul 00, prosesi itu dilakukannya. Gus Faruk mulai membaca ayat-ayat, diikuti oleh para santrinya, sementara Pramono, istrinya, Pak Slamet, dan Mbok Sumini pun hanya terdiam menunduk dan menyimak. Suasana perlahan menjadi aneh dan panas. Pak Slamet terlihat sedikit menyiku. Mbok Sumini yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang, menerpa wajah masing-masing dari mereka. Padahal ruangan itu dalam keadaan tertutup. Hampir bersamaan dengan itu, muncul ketukan dari pintu depan. Sejenak para murid Gus Faruk menghentikan bacaannya. Beda dengan Gus Faruk yang tetap membaca dengan khusyuk. Pintu diketuk dengan keras, dilanjut oleh suara auman binatang. Entah binatang apa itu. Sang istri terlihat merapatkan posisinya ke dekat Pramono yang nampak bingung dan gugup. Dan muncul suara tawa memegik cekikikan, seakan berputar-putar di ruangan itu. Pramono, sang istri, Pak Slamet, dan Mbok Sumini langsung menundukkan kepalanya, seakan tak mau memastikan siapa yang tengah tertawa itu. Namun mau tak mau, mereka harus mendongakkan kepalanya secara bersamaan ketika timbul suara dentuman keras yang mengagetkan. Gus Faruk kini terdiam, begitu juga dengan santri-santrinya. Semua orang di ruangan itu menegapkan pandangannya, dan di situ mereka semua melihat sosok yang tidak hanya satu. Pak Slamet segera memalingkan pandangannya ketika melihat sosok wanita berbaju putih dengan tengah duduk di meja yang berada persis di sampingnya. Mungkin sosok inilah yang tadi terdengar pekik tawanya mengitari ruangan ini. Sosok ini tengah duduk seraya membelai rambutnya sendiri. Santri Gus Faruk yang berada di paling tepi juga terlihat gelisah menggeser-geser tubuhnya, karena tepat di samping lututnya terlihat sosok seperti anak kecil yang merangkak sambil mendesis-desis. Terlihat jelas raut wajah si santri yang mencoba untuk kuat. Sementara itu di luar rumah, tepatnya di pohon, timbul suara berisik yang mungkin disebabkan oleh dedaunan yang saling bergesekan. Pramono yang pertama kali melihat ke arah situ, dan di situ terlihat dari kejauhan sosok wanita berbaju putih tengah duduk di ranting sambil berongkang kaki. Pramono segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, namun ia justru melihat sosok pocong yang kini berdiri tepat di depan Gus Faruk yang terdengar sedang berzikir. Pramono segera menundukkan kepalanya, dan tak selang beberapa lama, Gus Faruk pun berdiri
dan mengajak semua orang di situ ikut berdiri juga. Gus Faruk mulai berjalan mengitari setiap sudut ruangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk, yang mana di baliknya terdapat sosok hitam bertanduk. Dan terjadi pembicaraan satu arah antara Gus Faruk dengan sosok hitam bertanduk itu. Entah apa isi pembicaraan itu, yang jelas kata-katanya menggunakan bahasa Jawa Kawi kuno, hingga akhirnya Gus Faruk mengusap wajahnya, dan semua sosok di ruangan itu pun seketika menghilang. Prosesi pemedotan itu pun selesai. Mereka kini duduk bersama saling mengucap syukur. Insya Allah, ini sudah rampung, ucap Gus Faruk yang juga berpesan untuk mengadakan pembacaan Yasin selama 7 hari di rumah ini. Waktu pun berlalu, keadaan rumah dan usaha Pramono kini berangsur membaik. Meski tak sejaya dulu, Pramono mencoba untuk tetap mensyukurinya dan tidak berpikir buruk. Selang 1,5 tahun pasca kejadian ini, seorang bayi laki-laki lahir, mengobati duka dan sepinya Pramono dan sang istri setelah meninggalnya anak pertamanya Sari. Hari-hari Pramono dan keluarganya dilewati dengan bahagia, meski kadang masih tersirat di pikirannya tentang lembah keramat itu. Namun ia tetap mencoba untuk menjalaninya dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga cerita ini ditulis, tak ada satu Kamis pun yang terlewati oleh Pramono, sang istri, dan Gugat, nama anak lelakinya, untuk berkunjung ke makam Sari saat sore. Pramono selalu mengatakan kepada Gugat bahwa makam yang kita kunjungi setiap Kamis ini adalah makam kakaknya, yaitu Sari. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.